Wakil Ketua DPRD Takalar Irwan Iskandar mencecar Kepala Desa Laikang soal penguasaan empang seluas 35 hektar milik Pemkab Takalar dalam rapat dengar pendapat yang digelar pada Selasa 25 Februari 2025. Kepala Desa Laikang Nur Salim menguasai empang tersebut sejak 22 Mei 2023. Nur Salim menguasai empang tersebut dengan dasar perjanjian bagi hasil dengan Perusda Takalar. Irwan mempertanyakan alasan hukum perjanjian tersebut, terkhusus dalam hal kewenangan Perusda melakukan perjanjian pengelolaan. Menanggapi langsung, Nur Salim mengatakan sepengetahuan dia saat itu aset-aset daerah dikelola oleh Perusda. Namun Irwan kembali menegaskan dan mempertanyakan dasar pengelolaan oleh Perusda tersebut. Irwan menambahkan bahwa seharusnya dalam perjanjian dijelaskan terkait pertimbangan diberikannya perjanjian kepada pemohon. Selain itu perlu ada landasan aturan seperti instruksi bupati. Irwan juga mempertanyakan kontribusi bagi hasil ke Pemkab Takalar dari pengelolaan ini. Pak Desa, kami di kecamatan juga tidak ada tembusan ke camat. Biasanya kalau ada dari desa itu biasanya persyaratannya ditembuskan ke camat. Tetapi sampai hari ini tidak ada dokumen terkait itu. Nomor 32 tahun 2009 itu membuat B3 MKK ke laut atau di sungai pidana dengan yang 3M. Tapi kami tidak ke arah situ. Kami cari solusi. Apa? Yang mungkin kami bisa kasih informasi. Kira-kira seperti itu yang pertama. Kemudian saya lanjut. Pertama mengenai soal izin Bapak Ibu mungkin bisa mencatat. Nanti Bapak Ibu jawab secara paralel sehingga rapatnya bisa cepat. Soal titik pertama yang kami kunjungi. Saya lupa tadi. Ada dari pihak swasta perusahaan juga pengelolaan. Jadi perlu kami tegaskan Bapak Ibu sekalian bahwa teman-teman DPRD dan saya kira kita semua sepakat bahwa tidak ada di antara kita di semua tempat ini, di ruangan ini yang anti terhadap investasi. Takalar mengikuti investasi, Pak. Dan mungkin masyarakat desa Laikang mengetahui bahwa bagaimana kondisinya info pada saat itu karena di penataan lempar itu salah satu akses untuk para petani, baik petani pegunung maupun petani tambat, sehingga terputus kurang lebih 20 meter di situ. Sehingga saya buatkan perjanjian kerjasama pada waktu itu. Waktu itu? Iya. Ini 2023, Pak? Sudah camat. Pak, sudah camat? Saya jadi camat 2022. 2023 bulan 6. Pak? Bulan berapa? 6. Oke, bulan 6. Iya. Saya lihat di sini. Iya. Perjanjiannya adalah 22 Mei 2023 Iya. sampai 18 Mei 2024. Saya tidak mengenal. Artinya saya tidak mengenal. Bapak sudah jadi camat waktu itu kan ya? Bulan 6 dia. Bulan 6. Supaya bisa jelas. Tidak, Pak. Karena saya dipanggil langsung oleh Direktur Perusda waktu itu. Oke. Sekarang Direktur Perseroda ini punya kewenangan tidak untuk kelola tambak itu? Barangkali pada waktu itu. Barangkali. Iya, sebagai besar aset-aset daerah Bapak lihat dikelola oleh Perusda, Pak. Bapak lihat dasarnya, dasar pengelolaan tambak itu dari Perseroda. Jadi begini Pak, saya bukan ahli hukum ya, tapi melihat perjanjian ini harusnya kan jangan sampai ada yang mengatakan kenapa Pak Kadis Perikanan menyinggung beliau ini adalah salah satu dinas yang mengelola pendapatan hasil daerah sektor perikanan. Jadi sekali lagi di hadapan Kalapiran Tengah saya mohon izin diwakili oleh Kabid Penagihan. Izin Pak. dasar untuk memberi kontrak. Harusnya disebutkan di sini Pak. Sesuai dengan instruksi bupati lah, sesuai dengan peraturan apa. Ini nggak ada di sini. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, sorry saya dulu. Saya bukan menghakimi Pak ya, sudah bisa jelas. Yang kedua adalah perjanjian ini saya baca adalah bagi hasil. Oke. Nelayan ini siapa namanya nih? Nur Salim ini ada di sini. Pak Desa. Oke, kita jangan sebut Pak Desa. Oh begitu Pak Nur Salim. Bapak sudah pernah bagi hasil dengan Pemda? Belum. Karena ini Pak Pimpinan. Jadi pada saat saya kontrak dia
yang beliau tadi mengatakan bahwa tidak tercatat di desa dan tidak juga tercatat di aset. Dan bahkan beliau juga tadi mengatakan bahwa tidak tercatat di area transmigrasi. Saya lanjut Pak, bahwa sepengetahuan kami lokasi lapangan itu tetap menjadi menjadi tanah milik negara, karena ada pernyataan penyerahan tanah yang dilakukan oleh pemerintah desa di saat itu pada tanggal 1 Mei 1999 tersebut untuk dijadikan lokasi pesantren. Tetapi di dalam perjalanan dan waktu pesantren itu tidak dilakukan pembangunan, entah apa yang menyebabkan itu. Kemudian lanjut, nah ketika bangunan itu tidak terjadi, ya tentu lahan itu menjadi tanah milik Pemda, tanah milik negara yang diawasi tersebut untuk dijadikan lokasi pesantren. Tetapi di dalam perjalanan dan waktu pesantren itu tidak dilakukan pembangunan, entah apa yang menyebabkan itu. Kemudian lanjut, nah ketika bangunan itu tidak terjadi, ya tentu lahan itu menjadi tanah milik Pemda, tanah milik negara yang diawasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.